Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Aris Kurniawan. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan di Ekosistem Semi Kering untuk Penggunaan Pertanian menggunakan GIS, Geographic Information System. Pertama, latar belakang. Kesesuaian lahan adalah fungsi dari kebutuhan tanaman, dan karakteristik lahan itu adalah ukuran bagaimana kualitas unit lahan cocok dengan persyaratan untuk penggunaan lahan tertentu. Penilaian terhadap potensi lahan pertanian menjadi penting sebagai basis data untuk mengetahui berapa luas ketersediaan lahan yang cocok untuk budidaya tanaman. Penilaian lahan pertanian yang potensial dapat diketahui melalui evaluasi kesesuaian lahan, yaitu dengan cara mengklasifikasikan lahan pertanian ke dalam kelas S1 sangat sesuai, S2 sudah sesuai, dan S3 sangat marginal. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif melalui teknik analisis evaluasi kesesuaian lahan untuk menilai potensi lahan pertanian. Penentuan kelas kesesuaian lahan dilakukan dengan menyepadankan atau matching antara kualitas dan karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan tumbuh tanaman. Selanjutnya, pemanfaatan Geographic Information System atau GIS untuk memetakan lahan sesuai dengan kelasnya masing-masing dengan memanfaatkan data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, perlu untuk menilai kesesuaian lahan untuk produksi tanaman berkelanjutan dengan kerusakan minimal terhadap lingkungan. Evaluasi kesesuaian lahan adalah suatu pendekatan untuk menilai kemampuan intrinsik dan potensi sumber daya lahan dan kesesuaian untuk tujuan yang berbeda. Evaluasi kesesuaian lahan memungkinkan untuk mengukur tingkat kegunaan lahan pertanian untuk potensi penggunaan lahan berdasarkan kebutuhan dan kualitas lahan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini antara lain: 1. Mengetahui cara evaluasi kesesuaian lahan pertanian di ekosistem semi kering. Kedua, mengetahui parameter kesesuaian lahan pertanian di ekosistem semi kering. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengetahui cara menginput data spasial dan data atribut menggunakan ArcGIS versi 10.6. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Martin 2010, evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan mencocokkan antara kualitas atau karakteristik lahan dengan kebutuhan tanaman yang sedang tumbuh. Kesesuaian lahan kerangka penilaian mengacu pada kerangka evaluasi lahan. Pedoman penilaian kesesuaian lahan berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian, antara lain kualitas atau karakteristik tanah yang diklasifikasikan terdiri dari ketersediaan air, media perakaran, retensi nutrisi, toksisitas, sodositas, medan atau bahaya erosi, bahaya banjir, dan atau genangan air. Sementara menurut Taryadi 2019,
GIS adalah aplikasi pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk menghubungkan data grafis dengan data atribut objek menggunakan peta dasar digital. GIS saat ini sedang berkembang, diterapkan secara cepat dan luas di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, geografi, cuaca, kependudukan, perpipaan jaringan, dan lain-lain. Sistem informasi geografis dapat diterapkan untuk menyusun modal berbasis spasial meliputi penyusunan model pengelolaan potensi di setiap daerah. Sementara pendapat dari Farha 2012, teknik digitalisasi dilakukan untuk menghasilkan poligon dengan memasukkan area-area dengan tipe LULC yang berbeda, seperti area terbangun dengan batas-batas tertentu. Kemudian bagian baru dari LULC dibuat dan ditambahkan sebagai layer sebagai input pada perangkat lunak ArcMap. Lapisan baru mewakili berbagai jenis LULC seperti area pertanian yang meliputi area hutan, pepohonan, dan area irigasi. Survei lapangan dilakukan selama studi dan didukung dengan GPS untuk memverifikasi dan mengoreksi hasil peta LULC tersebut terbaru. Dan menurut Rika Haryani 2015, ada dua jenis model data digital dalam GIS, format raster dan vektor. Model raster adalah data model yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan struktur matriks yang membentuk grid. GIS juga banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah untuk memetakan kesesuaian lahan, khususnya untuk pertanian. Dengan bantuan GIS, proses analisis data dapat dilakukan digital dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik dengan relatif lebih besar kepastian penyimpanan data dibandingkan dengan data manual. Selanjutnya, parameter penilaian kesesuaian lahan. Pertama, parameter medan. Ketinggian dan kemiringan dianggap sebagai parameter medan yang penting dalam penelitian ini. Kemiringan lereng merupakan faktor yang perlu diperhatikan sejak dari penyiapan lahan pertanian, usaha penanamannya, pengambilan produk-produk, serta pengawetan lahan. Lahan yang mempunyai kemiringan dapat lebih mudah terganggu atau rusak, lebih-lebih bila derajat kemiringannya besar. Tanah yang mempunyai kemiringan lebih 15% dengan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan longsor tanah. Lereng yang semakin curam dan semakin panjang akan meningkatkan kecepatan aliran permukaan dan volume air permukaan semakin besar, sehingga benda yang bisa diangkut akan lebih banyak. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat berbahaya erosi pada kemiringan lahan dengan cara pembuatan teras. Ketinggian tempat berpengaruh nyata menurunkan produksi tanaman. Kedua, parameter iklim. Iklim di lokasi studi didominasi dengan iklim semi kering dengan curah hujan rata-rata tahunan adalah 803 mm dengan 53 hari hujan per tahun. Iklim semi kering adalah iklim suatu daerah yang menerima curah hujan di bawah evapotranspirasi potensial, tapi tidak terendah. Iklim padang pasir. Ada berbagai jenis iklim semi kering, tergantung pada beberapa variabel seperti suhu, dan mereka menimbulkan bioma yang berbeda. Masa tumbuh adalah masa dalam hari di mana ketersediaan air dalam tanah cukup memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
Periode pertumbuhan normal sesuai model dimulai ketika curah hujan melebihi 0,5 evapotranspirasi potensial dan berakhir dengan memanfaatkan asumsi kuantum kelembaban tanah tersimpan. 3. Parameter pedilogi. Kedalaman tanah, tekstur permukaan, diameter tanah, besi tanah, dan pH tanah dianggap sebagai parameter pedilogi penting dalam kajian ini. Kedalaman tanah sangat menentukan sistem perakaran tanaman yang pada akhirnya tercermin dalam pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Kelas tekstur tanah yang berbeda membantu untuk memahami tanah, retensi dan ketersediaan air, kapasitas menahan hara, infiltrasi, kemampuan kerja, drainase, sifat fisik dan kimia, dan kesesuaian tanaman. Drainase tanah adalah sifat yang dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah seperti tekstur, struktur, porositas, dan konduktivitas. Hidrolik. Di wilayah studi 5 kelas drainasenya itu tidak sempurna, cukup baik, agak berlebihan, dan sangat terkuras. Ditemukan reaksi tanah atau pH adalah karakteristik kimia tanah yang sangat penting, yang mempengaruhi ketersediaan berbagai nutrisi tanaman dan mengkontrol banyak sifat fisikokimia dalam tanah. Nilai pH daerah penelitian berkisar dari asam kuat sampai basa sedang. Tanah sangat asam, pH tanah kurang dari 4,5. Selanjutnya, pembuatan peta menggunakan GIS. Pembuatan peta menggunakan ArcGIS 10.6 memerlukan beberapa hal seperti 1. Penginputan data spasial. Yang kedua, pembuatan vektor. Dan terakhir, yang ketiga, vektor dikonversi ke raster. Parameter input dikonversi sebagai raster di ArcGIS versi 10.6 pada resolusi spasial 30 meter dengan menggunakan konversi vektor ke raster. Teknik yang perlu dipertimbangkan dalam pemodelan kesesuaian tanaman di GIS selanjutnya diberikan bobot untuk parameter utama dan skor untuk sub-parameter di lingkungan ArcGIS yang diturunkan dari model AP. Selanjutnya, 8 parameter input berbobot diintegrasikan dengan menggunakan analisis overlay tertimbang, raster teknik di ArcGIS, dan peta kesesuaian lahan. Lapisan raster keluaran dibagi menjadi 4 kelas dengan interval yang sama sesuai dengan klasifikasi kesesuaian lahan. Dan peta kesesuaian lahan yang dihasilkan untuk menghitung area berdasarkan kelas. Selanjutnya, peta kesesuaian lahan diperoleh dengan menghapus area di bawah hutan sampai tinggal dan badan air, dan menghasilkan peta kesesuaian lahan akhir. Peta akhir ini digunakan untuk menghitung analisis area di tehsil di GIS untuk secara tepat mengidentifikasi area di bawah kelas kesesuaian yang berbeda di setiap tehsil. Pendekatan terpadu berbasis GIS berhasil digunakan untuk analisis kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian. Berikut contoh peta yang dihasilkan. Dan selanjutnya kesimpulan. Evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian merupakan informasi yang sangat penting untuk mengembangkan pertanian dan perencanaan masa depan. Kesesuaian lahan diklasifikasikan untuk tanda hujan dan irigasi menjadi 4 kelas, 1 sampai NS. GIS membantu menganalisis data geografis, pemrosesan peta dan raster berbobot, integrasi dalam penentuan peta kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian dengan ekosistem semi kering. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan perencanaan budidaya pertanian secara terpadu.
Penilaian seperti ini dianggap sebagai panduan penting untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan perluasan masa depan perencanaan penggunaan lahan pertanian di daerah semi kering. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.